Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ananda. Siap, Bro. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai depan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Oke, alhamdulillah Ananda semuanya sehat. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, kita membaca surat pendek terlebih dahulu ya. Silakan Ananda, kita bersama-sama membaca surat pendek. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga apa yang kita bacakan tadi dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, kemarin kita sudah membahas mengenai pembelajaran pidato persuasif. Masih ingat Ananda? Oke, coba siapa yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Oke, silakan Citra. Pidato yang disampaikan secara jelas yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar atau melakukan hal-hal yang disampaikan. Oke, betul ya Citra ya. Jadi pidato itu sifatnya mengajak. Maaf Ibu lupa sebelumnya, ini lengkap ya, nggak ada yang absen kan? Pas semuanya anak-anak. Ketua kelas? Alhamdulillah. Baik, sudah lengkap semuanya. Tadi sudah disampaikan pidato persuasif apa. Jadi benar yang katakan Citra. Kita kemarin sudah bahas pidato persuasif, bahwasanya pidato persuasif itu bersifat bentuk berbicara depan orang banyak, bersifat untuk mengajak. Nah, pidato persuasif ada jenisnya lagi pidato, siapa yang tahu? Yang kemarin. Oke, silakan. Salwa. Pidato informatif. Oke, ada pidato informatif juga ya, Nak ya. Baik. Nah, itu tadi tentang pelajaran kita yang lalu. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran kita yang baru yang akan Ibu sampaikan. Kita lihat sini ya Nak ya. Baik, hari ini kita masuk kepada pembelajaran kita yang baru tentang struktur teks pidato persuasif. Baik, kemarin kita sudah membahas apa itu pidato persuasif. Hari ini kita akan membahas mengenai strukturnya dari pidato persuasif. Kalau kita belajar itu ada hal yang kita pelajari. Yang pertama ada mengidentifikasi teksnya teks apa. Kemudian yang kedua strukturnya. Yang ketiga adalah ciri bahasa. Hari ini kita masuk kepada materi kita tentang KD 3.4. Coba kita tolong baca Devina KD kita hari ini Nak. Yang ini Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Oke, indikatornya Devina. Menelaah struktur teks pidato persuasif. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menelaah struktur teks pidato yang dibaca dengan benar dan penuh percaya diri. Jadi ingat, Ananda setelah belajar nanti Ibu akan menilainya sudah mampu menentukan struktur dan juga bisa dengan penuh percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita nanti kita akan melihat video, kemudian tanya jawab, kemudian yang ketiga ini membaca teks pidato persuasif, yang keempat mengidentifikasi strukturnya, kelima menyampaikan hasil diskusi, dan yang terakhir adalah post test. Itu rangkaian dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami Nanda? Oke. Nah, sekarang kita akan coba
melihat sebuah video. Jadi Ananda, Ibu minta terlebih dahulu untuk duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Oke, silakan. Sebelum Ananda melihat video yang akan Ibu tampilkan, Ananda akan memirsa ya. Memirsa itu sama dengan menonton. Jadi Ibu akan membagikan format untuk Ananda isi. Dengan format itu Ibu minta Ananda menjawabnya nanti. Bisa dipahami nak? Oke, baik. Ibu bagikan formatnya terlebih dahulu. Sudah menerima format semuanya? Oke, sekarang Ibu minta Ananda berkonsentrasi untuk melihat sebuah teks pidato persuasif, kemudian isikan formatnya ya. Sebentar. Baik, Ananda, Ibu minta fokus karena pemutaran hanya sekali Ibu putar ya. Silakan disimak dengan baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya, kita masih dapat menjalankan aktivitas kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati, Bapak Sigit Buntoro, selaku Guru Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya kasihi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aubrey Karina, kelas 11 MIPA A dari SMA Negeri 58 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai pentingnya disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi kepastian dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Semakin disiplin protokol kesehatan dipatuhi, akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam menangani wabah ini. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan, akan semakin rendah pula tingkat keberhasilan dalam mengatasi wabah ini. Protokol kesehatan yang dimaksud ialah tetap berada di rumah, menjaga jarak aman dengan orang lain, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, serta memakai masker saat berada di luar rumah. Hal ini dilakukan secara bertahap yang mencakup keseluruhan sektor kehidupan seperti bidang perekonomian, pendidikan, dan lain-lain dengan penyesuaian yang diperlukan. Apabila kita melihat pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB beberapa waktu lalu, masih ada sejumlah warga yang keliru terhadap protokol kesehatan ini. Masih banyak warga yang berkeliaran di luar rumah untuk hal yang tidak mendesak, bahkan tidak memakai masker atau menggunakannya dengan asal-asalan. Pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini sangat berbahaya karena dapat membentuk kluster penyebaran yang baru. Jika imunitas mereka putus, kemungkinan tertular memang sedikit. Namun sekarang, banyak orang tanpa gejala yang tampaknya sehat tetapi ambil virus. Seharusnya, kejadian seperti ini dapat dicegah jika semua orang taat pada protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Kita berharap pengabaian dan pelanggaran seperti ini tidak terulang lagi. Karena itu, diperlukan budaya saling mengingatkan dan saling membangun kebiasaan disiplin antar satu dengan lainnya. Sementara itu, pemberian sanksi-sanksi bagi para pelanggar diharapkan lebih tegas lagi supaya para pelanggar dapat sadar, jerah, dan tidak mengulangi kekeliruan yang sudah diperbuat. Disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan ini harus lebih ditingkatkan lagi supaya dapat mempercepat penanganan wabah COVID-19 ini. Kita berharap wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir. Tanpa kedisiplinan kolektif oleh pemerintah bersama masyarakat serta bantuan medis, mustahil protokol kesehatan dapat ditegakkan. Bila protokol kesehatan gagal ditegakkan, maka upaya pemutusan mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19 ini pun sulit dicapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, sudah disimak Ananda ya? Baik, sesuai video yang sudah Ananda lihat tadi, Ananda tonton, sekarang coba isikan formatnya. Sesuai dengan format yang sudah Ibu bagikan tadi. Kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas, boleh bertanya sama Ibu ya nak? Sebelum kita melihat yang teks secara tertulisnya. Ini kita baru mengolah informasinya dulu ya. Nah, jadi Ananda harus temukan. Ibu beri waktu 10 menit saja paling lama. Kalau bisa jangan lama banget karena hanya
informasi ya, belum strukturnya. Nanti baru bahas strukturnya. Sudah Nanda? Belum ya? Baik, sambil mengerjakan yang informasinya, Ibu minta yang ada tidak yang bisa membaca konteks pidatonya tadi? Kelompok siapa yang membacakan konteks pidatonya? Yang bisa membacakan konteks pidatonya? Kelompok Okta, coba. Bagian yang A konteks pidatonya tadi. Di sana? Konteks pidato, 1. Judul pidato. Pentingnya disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Kemudian oratornya? Audrey Naomi Karenina. Audiens, teman-teman dan guru. Oke. Situasi resmi. Situasinya resmi. Itu untuk konteks pidato. Sama? Ada yang beda? Sama ya. Jadi sudah jelas itu konteks pidatonya. Kemudian isi pidato dulu. Siapa mencoba? Oke, Devina. Isi pidato persuasif. 1. Disiplin dalam protokol kesehatan. 2. Cara mematuhi protokol kesehatan. 3. Saling membangun satu dengan yang lainnya. 4. Konsistensi untuk yang melanggar. 5. Usahakan tegakkan protokol kesehatan. 6. Bahayanya tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke. Ada 6 yang disampaikan Devina. Kita kasih hapus dulu Anda. Oke. Devina ada menemukan 6 informasinya. Kelompok lain tadi juga ada menemukan sama atau lebih? Atau ada yang kurang melengkapi boleh? Sama? Sama ya. Berarti informasinya yang pertama tadi sama dengan kelompok ini, kelompok 1. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Kemudian tetap berada di dalam rumah dan sebagainya informasinya. Paham yang disampaikan dalam video tadi? Nah, itu adalah sebuah pidato yang disampaikan secara lisan. Di mana tadi yang pertama sebelum dimulai tadi dia ada apa nak? Memperkenalkan diri ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa pidato persuasif itu berusaha untuk mempengaruhi supaya apa tadi dalam video tadi? Mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Baik, Anda sudah tahu video tadi. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita selanjutnya. Ananda akan Ibu bagikan sebuah teks pidato persuasif. Kemudian Ibu meminta Ananda menemukan informasi dan juga nanti menelaah strukturnya. Paham? Menemukan dulu apa sih informasinya, kemudian oh kayaknya ini strukturnya seperti ini, kamu lihat nanti. Karena sudah dipelajari di LKPD kemarin, sudah Ibu bagikan di bahan ajar ya, bahwasanya struktur pidato persuasif itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, pernyataan posisi, yang ketiga, rangkaian argumen, keempat, penguatan pernyataan posisi. Baik Ananda, sekarang Ibu akan bagikan teksnya yang ada di Ibu bagikan, tolong dibaca. Kemudian Ananda analisis isinya sesuai yang ada di pada LKPD, langkah-langkah kerjanya. Bisa dipahami? Jangan lupa menuliskan namanya. Silakan. Ibu menginginkan Ananda aktif ya, karena menjadi poin penilaian Ibu nanti juga untuk Ananda, penilaian sikap Ananda. Yang di LKPD. Tulis namanya. Iya. Sama seperti tadi langkah kerjanya Ananda lihat di yang terakhir di LKPD-nya. Dibaca dulu teksnya bersama-sama. Jika ada yang tidak paham, nanti Ananda boleh bertanya kepada Ibu ya. Setelah selesai nanti, Ibu minta persiapkan perwakilan kelompok untuk bisa mempresentasikan ke depan. Membacakan hasil diskusinya, nanti kelompok lain menanggapi. Apakah sama atau tidak? Ya. Enak? Apa nak? Ada yang mana? Paham Salwa ya?
kerjakan sendiri-sendiri ya, tapi berkelompok satu bersamaan. Nanti Ibu akan berikan buat kelompok yang paling cepat selesai. Saya presentasikan. Sudah sampai paragraf berapa, Nak? Ini kelompok 3 sudah mau selesai ya. Tinggal satu paragraf lagi. Oke, kelompok 1 tinggal satu lagi katanya. Sudah? Oke, kelompok yang selesai duluan kelompok 3. Oke. Cepat Ibu kasih waktu 2 menit lagi lah untuk yang lain yang belum selesai. Kelompok 1 juga sudah. Oke, pemenang kedua berarti kelompok 1 ya. Kelompok 2 tinggal satu lagi, kelompok 4. Oke, sudah ada ya? Kelompok 1 sudah? Baik. Sudah, Nak? Oke, sudah selesai semuanya. Sekarang Ibu meminta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ibu minta kelompok yang bersedia terlebih dahulu, yang sudah selesai duluan mungkin. Silakan, atau kelompok 1. Siapa yang duluan? Kelompok 1 yang sudah selesai. Kelompok 3. Silakan, Devina. Ke depan. Baik, kelompok yang lain tolong simak kan Anda ya. Halo, ini tolong simak apakah nanti ada perbedaan atau penambahan dari yang disampaikan kelompok 3. Oke, silakan Ananda. Yang lain simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Najwa Putri dari perwakilan kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Apa persoalan yang diungkapkan pada teks tersebut? Yang pertama, penyampaian penghargaan dan apresiasi kepada seluruh tenaga medis yang berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Oke, suaranya digedekan, Nak. Dibesarkan suaranya. Hasil diskusi yang kedua, format isi setiap paragraf, judul teks, problem, tantemi, identifikasi Langsung jawabnya. Kelompok 1. Paragraf 1, isi paragrafnya perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 2, penyampaian penghargaan dan apresiasi. Paragraf 3, ungkapan terima kasih kepada TNI dan Polri. Paragraf 4, ungkapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang memakai protokol kesehatan. Paragraf 5, ajakan untuk menangani pandemi. Paragraf 6, ajakan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sudah? Ditutup dulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkauannya mohon maaf. Oke, silakan berikan hapusnya untuk kelompok 1. Baik, itu hasil kelompok 1. Ada yang berbeda atau ada yang ingin menanggapi? Yang berbeda ada nggak? Atau kurang Bu? Silakan. Dari kelompok yang lain dulu. Dari yang disampaikan kelompok 3 tadi. Ada yang berbeda? Oke, coba silakan bacakan kelompok 1 yang berbeda tadi. Ada? Paragraf 6 itu isi paragrafnya itu tetap berada di rumah untuk mengurangi COVID-19, tetap mematuhi protokol kesehatan di kampung rumah. Paragraf 6 berarti himbauannya di paragraf 6 Ananda ya? Sama yang lainnya? Oke, itu tentang isinya. Sekarang Ananda kelompoknya menentukan strukturnya. Tadi ada berapa paragraf tadi? 6. Dari 6 paragraf itu strukturnya yang mana saja? Paragraf berapa? Strukturnya apa? Silakan. Kelompok yang sudah selesai, kelompok Salwa. Strukturnya. Yang lain simak, sama nggak strukturnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur teks pidato. Yang pertama, paragraf pertama itu termasuk judul. Pertama Judul. Yang kedua, paragraf 1 dan 2 itu termasuk ke pernyataan posisi. Yang ketiga,
paragraf 3 sampai paragraf 7 itu termasuk tahapan argumen. Yang keempat, paragraf ke-8 itu termasuk pemuatan pernyataan posisi. Oke, itu dari kelompok sawah. Oke, berikan aplaus untuk sawah Anda. Kelompoknya. Oke, silakan Anda. Baik. Apakah ada yang berbeda dari yang disampaikan sawah mengenai strukturnya? Sama? Oke, kita sampaikan terlebih dahulu Ananda ya. Berarti strukturnya sudah dibahas tadi. Struktur dari yang disampaikan sawah dan sudah kita pelajari bersama. Yang pertama tadi ada apa Anda? Judul. Yang kedua? Pernyataan posisi. Yang ketiga? Tahapan argumen. Yang keempat? Penguatan pernyataan posisi. Dari yang Ananda sudah kerjakan per kelompok tadi, judulnya apa tadi? Marilah bersama melawan pandemi corona. Ada berapa paragraf yang Anda temukan tadi? 6. Jadi paragraf 1 dan yang kedua itu termasuk apa tadi? Pernyataan posisi. Kemudian yang tahap argumen paragraf berapa? 3, 4, 5 dan 6. Kemudian penguatan pernyataan posisi? Jadi ini 4 dan 5 paragraf 6-nya adalah pernyataan posisi. Jadi Ananda, ini adalah struktur dari teks pidato persuasif yang sudah Ananda kerjakan. Jadi coba Ibu ingin satu orang lagi untuk menyimpulkan dari teks ini, strukturnya ini Bu, mengulang kembali yang sudah Ibu sampaikan ini. Siapa yang bisa menyimpulkan bahwa dari teks ini, tadi Salwa sudah menyampaikan, tapi sekarang disimpulkan kembali oleh kelompok ini. Silakan Ananda. Struktur teks pidato persuasif. 1. Judul, marilah bersama melawan pandemi COVID. 2. Pernyataan posisi pada paragraf 1 dan 2. 3. Tahapan argumen terdapat dalam paragraf 3, 4 dan 5. Penguatan pernyataan posisi terdapat pada paragraf 6. Oke, baik. Terima kasih Ananda sudah mengetahui strukturnya. Jadi mengingatkan sekali lagi bahwasanya dalam teks pidato persuasif itu ada strukturnya. Baik, lihat di sini ya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi struktur teks pidato persuasif, perhatikan Ananda. Di sini ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini adalah struktur dari teks pidato persuasif. Jadi kalau ada judul, pernyataan posisi ini biasanya itu terletak pada pembukaan. Kalau pidato itu ada 3 kan, ada pembukaan, isi, penutup. Nah, jadi kalau ini ada judulnya, pernyataan posisi ini mungkin ada di bagian pembukaan. Kemudian tahapan argumen ini berarti pada isi. Kemudian penguatan pernyataan posisi pada penutup. Oke, jadi ini Ananda ya. Kalau judul itu menggambarkan topik yang akan dibahas. Diharapkan dengan membaca judul teks sudah tergambar di benak pembaca apa jenis teks yang akan dibacanya. Jadi kalau dia teks pidato persuasif, judulnya atau kata kuncinya Ananda, misalnya tadi apa judul kita? Yang teks tadi? Marilah. Ada kata lah, itu berarti sudah bersifat persuasif, mempengaruhi dia ya. Nah, buanglah, apalagi kalimatnya lain coba? Buanglah sampah ke tempatnya, atau apa lagi? Jadilah. Apa? Ayolah, apa kalimatnya seperti itu ya. Jadi ciri persuasif salah satunya judulnya adalah ada kata lah. Tapi walaupun tidak ada kata lah, jika dia sudah dalam teksnya itu berusaha mempengaruhi, dia termasuk pidato persuasif, mengajak. Kalau dia informatif hanya menyampaikan. Ini judul. Kemudian pernyataan
posisi, apa yang ada di dalamnya? Salwa. Salam pembuka, ucapan syukur, ucapan penghormatan, pengenalan diri. Oke, itu yang ada di dalam pernyataan posisi. Kemudian tahapan argumen. Sejumlah argumen. Berarti kalau sejumlah tidak hanya satu ya. Berarti ada beberapa argumen. Argumen itu sama dengan pendapat. Betul sekali. Jadi ada beberapa argumennya. Kemudian penguatan pernyataan posisi. Ini ada berupa kesimpulan, kemudian harapan dan salam penutup. Paham Anda ya? Itu yang dimaksud dengan struktur teks pidato persuasif. Ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ditanyakan atau masih ragu? Tidak ya? Sudah paham bahwasanya strukturnya ada 4. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman Ananda, Ibu akan memberikan Ananda post-test. Ananda tahu nggak strukturnya yang mana? Ya, jadi Ibu bagikan, tolong dikerjakan. Tapi mohon maaf, ini sekarang pribadi, bukan kelompok lagi. Jadi kita tolong Ibu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, silakan dituliskan namanya ya, ini untuk menguji Ananda. Sama seperti yang tugas di LKPD tadi, judulnya apa, kemudian strukturnya yang mana. Oke, silakan dikerjakan yang sudah dapat teksnya. Mencatat strukturnya di sampingnya saja ya. Hanya menuliskan jawabannya nak ya di situ. Silakan dikerjakan. Bagi yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan langsung. Terima kasih Devina. Oke, silakan yang lain ya. Devina yang pertama ya. Tadi kelompoknya juga selesai yang pertama. Oke, silakan. Okta, kumpulkan nak. Oke. Tuh. Siapa yang belum selesai? Berdua lagi ya, Andi dengan Nurul. Sudah nak? Nurul lagi. Sudah semuanya dikumpulkan prosesnya? Sudah. Baik Ananda, untuk proses ini nanti akan Ibu koreksi dulu. Jadi bagi Ananda nanti yang nilainya kurang, berarti Ananda ikut remedial tentang KD ini. Tapi kalau sudah betul, berarti Ananda tidak perlu remedial atau pengayaan. Jadi bisa menjadi teman tutor sebaya bagi teman yang tidak tuntas untuk mengajari ya. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu minta kita mengadakan refleksi gimana belajar hari ini. Pendapat Ananda dengan pembelajaran dengan Ibu hari ini. Siapa yang ingin mencoba menyampaikan? Oke, Citra mungkin? Silakan. Oke, dengan video gimana? Dengan video tadi mengerti. Jadi lebih senang dengan ada video gitu ya, membantu gitu ya. Jadi pembelajarannya itu pembelajarannya besok berarti harus kalau kita pidato persuasif dibantu dengan video gitu ya. Oke, baiklah kalau seperti itu. Terima kasih Ananda hari ini. Ibu minta di rumah jangan lupa, sekarang kita sudah membahas struktur. Di rumah Ananda silakan membaca tentang ciri kebahasaannya lagi. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Ya benar, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca doa. Kita doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai ucapkan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda boleh istirahat terlebih dahulu.